Hai, selamat datang lagi di Rex Jadi Spiritual. Masih barengan sama saya, Riasta Rahma. Dan kali ini, karena banyak permintaan dari teman-teman juga yang sebetulnya itu udah pernah kita bahas nih di video sebelumnya. Cuman mungkin memang karena kekurangan teknisnya, katanya kurang kedengeran, kita akan coba untuk bahas kembali tentang third eye. Jadi sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan oleh third eye? Apa fungsinya kita membuka third eye kita? Sebelum kita bicarakan tentang fungsi dari third eye itu apa, kita akan ngebahas dulu third eye itu sebetulnya apa. Ya, mungkin teman-teman udah sering ngedenger ya tentang mata ketiga, atau mungkin ada sebutannya mata batin, atau sixth sense, indera keenam. Ya, betul banget, itulah third eye. Jadi si third eye ini dalam bahasa Sanskerta itu disebut dengan ajna. Dia adalah salah satu cakra dari ketujuh cakra utama yang ada di dalam tubuh spiritual manusia. Nah, tubuh spiritual manusia itu apa ya? Kayak kita udah pernah bahas bahwa kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup lain yang memang memiliki tubuh fisik, sesungguhnya kita punya dua tubuh. Ada tubuh fisikal dan tubuh spiritual. Nah, tubuh spiritual ini mungkin yang sering banyak disebut sebagai roh kalau di bahasa-bahasa keagamaan. Nah, di dalam tubuh spiritual sama halnya dengan tubuh fisikal kita yang memiliki banyak organ tubuh, tubuh spiritual itu memiliki cakra-cakra yang mengatur kinerja energi di dalam tubuh spiritual kita. Nah, jadi tubuh spiritual kita ini adalah sekumpulan energi yang memberikan kehidupan, yang memberikan semangat, spirit untuk diri kita agar bisa menjalani kehidupan. Nah, si third eye ini adalah salah satu cakra di dalam tubuh spiritual itu. Nah, sebagai informasi bahwa cakra-cakra yang ada di dalam tubuh spiritual kita itu sangat terkoneksi dengan organ-organ tubuh yang ada di tubuh fisikal kita. Termasuk juga si third eye ini. Third eye ini terhubung langsung dengan otak kita, dengan otak manusia nih di dalam tubuh fisik. Lebih tepatnya lagi, third eye itu sangat terhubung dengan kelenjar otak yang disebut dengan pineal gland. Jadi si pineal gland ini adalah kelenjar otak sebesar kacang polong yang adanya di tengah-tengah otak kita. Jadi bayangannya kalau otak ini kan nggak bulat ya, nggak bundar ya. Kalau misalkan kita cabut otak kita itu ibaratnya kayak helm tuh. Nah, kalau misalkan dibelah 4, di tengah-tengahnya, nah disitulah si pineal gland itu berada. Nah, itu makanya si pineal gland ini bisa terhubung langsung ke dahi manusia ataupun di belakang tekuk. Jadi kita bisa mengakses third eye itu dari dua sisi, dari sini atau dari tekuk kita. Sebagai tambahan, pineal gland ini adalah kelenjar otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon melatonin. Nah, melatonin ini adalah hormon yang membuat kita masuk ke kesadaran yang disebut dengan mengantuk. Ya, jadi melatonin ini adalah hormon yang membuat kita merasakan rasa ngantuk. Jadi kita pengen bukan tidur tapi ya ngantuk, turun nih frekuensinya. Nah, dimana ketika kita mengantuk, kita masuk ke satu frekuensi otak yang disebut dengan theta. Nah, frekuensi otak theta ini selain membuat kita ngantuk, frekuensi otak theta itu juga memberikan experience kita untuk bermimpi, bermeditasi, ataupun terkoneksi dengan dimensi yang berada di dunia spiritual, yang dimana itu adalah tempat dari bawah sadar kita bekerja. Jadi frekuensi theta ini adalah frekuensi di mana ketika kesadaran sadar dan bawah sadar itu bertemu. Ya, jadi ketika membuka third eye, pineal gland kita bekerja, kita akan masuk ke frekuensi theta yang bisa menghubungkan kesadaran sadar kita dengan kesadaran bawah sadar kita. Tapi membuka third eye ini teman-teman bukan tentang melihat sesuatu yang tidak terlihat. Sebetulnya betul, membuka third eye ini adalah untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Tapi bukan melihat makhluk halus, bukan melihat makhluk gaib. Karena bayangan kita nih selama ini bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu adalah sesuatu yang gaib.
gitu. Padahal sebetulnya dengan membuka third eye kita akan mulai lebih jelas lagi melihat sesuatu yang seharusnya kita lihat. Seperti apa? Sudut pandang yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Kita akan jadi lebih toleransi lagi. Ataupun ketika kita punya masalah, kita berpikir, aduh aku buntu nih jalan keluarnya, aku nggak tahu kemana. Tiba-tiba ketika kita dibuka third eye, kita melihat jalan keluar tersebut gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak terlihat saja, melainkan sebuah solusi untuk kehidupan kita yang mungkin tidak pernah kita lihat selama ini. Jadi sebetulnya membuka third eye itu akan lebih banyak membuat kita merubah pola pikir kita atau memperluas pola pikir kita jadi lebih open minded, dan juga third eye akan membuat kita secara otomatis bertransformasi menjadi diri kita yang sesungguhnya. Dengan jujur kita melepaskan segala keterikatan apapun itu yang mengekang kita selama ini dan membuat kita bebas menjadi diri kita sendiri. Nah, third eye akan membuat kita keluar dari zona nyaman. Tinggal ketika teman-teman membuka third eye, teman-teman harus berani untuk mengambil langkah agar bisa keluar dari zona nyaman teman-teman. Nah itu ya, jadi membuka third eye maksud dari melihat sesuatu yang tidak terlihat ketika membuka third eye itu balik lagi tadi, bukan tentang masalah hal yang gaib aja ya. Nah lalu ternyata fungsi third eye itu sebetulnya hanya ada dua teman-teman. Yang pertama, fungsi third eye itu sebagai pintu koneksi antara dunia fisikal dengan dunia spiritual, yang dimana ini langsung menghubungkan kesadaran sadar kita dengan kesadaran bawah sadar kita. Jadi kalau kita pengen mengeksplor dunia spiritual, kita nggak bisa kan pakai tubuh fisik kita nih. Kalau misalkan kita masih menggunakan tubuh fisik kita menggunakan kesadaran sadar kita pengen mengeksplor dunia spiritual, kita nggak akan bisa, kita nggak akan mampu. Ya, jadi harus gimana? Nah, ingat tadi kita punya dua tubuh, punya tubuh fisik dan tubuh spirit. Ketika kita ingin mengeksplor dunia spiritual, pergunakanlah tubuh spirit kalian. Yuk pindah masuk ke tubuh spirit kita. Nah, dimana kita kan harus paham dulu gimana caranya nih aku masuk ke tubuh spirit aku. Nah, caranya adalah dengan membuka third eye kalian tersebut. Jadi, membuka third eye itu adalah kunci utama agar kita bisa memahami tentang dunia spiritual. Lalu yang kedua, third eye itu berfungsi untuk menyelaraskan fungsi kerja dari keenam cakra utama lainnya yang berada di dalam tubuh spiritual kita. Sama halnya dengan masing-masing organ tubuh kita itu berfungsi penting dalam kehidupan kita, cakra-cakra pun bukan cuma third eye aja, fungsinya sangat penting sekali. Nah, ketika kita membuka third eye akan secara otomatis menyelaraskan si keenam cakra kita yang lainnya tersebut. Jadi kalau ada yang bilang, aku pengen buka third eye tapi aku takut nanti deh aku mau fokus dulu untuk menyelaraskan cakra-cakraku yang lain, baru deh abis itu third eye. Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Tapi untuk bisa merasakan cakra-cakra kalian, untuk bisa lebih sensitif merasakan energi kalian butuh membuka third eye. Jadi gimana caranya kita bisa tahu kalau cakra-cakra kita sudah selaras atau belum kalau third eye kita belum dibuka. Jadi akan lebih baik sebetulnya jika kita membuka third eye dulu, biarkan third eye bekerja, nanti juga cakra-cakra yang lain ikut selaras pelan-pelan. Asal kita mau latihan. Nah, lalu katanya membuka third eye bisa membantu proses self healing, bener atau enggak? Betul sekali. Kok bisa kayak gitu? Nah, karena gini, sebetulnya self healing yang melakukan proses self healing itu bukan third eye, melainkan heart chakra. Di mana heart chakra ini adalah pusat internal healer kita, dokter yang ada di dalam tubuh kita. Nah, inilah si heart chakra itu. Ya, jadi ketika third eye terbuka, dia kan tadi akan membuka cakra-cakra yang lain juga ya, termasuk heart chakra. Heart chakra akan dibuka, heart chakra akan mengeluarkan jiwa kita akan mengeluarkan intuisi lebih kencang lagi kepada kita, bawah sadar kita akan memberikan banyak informasi yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Nah, ketika heart chakra terbuka, karena memang tugasnya untuk menghealing diri kita, heart chakra akan secara otomatis melakukan proses self healingnya sendiri. Ditambah lagi, bukan cuma heart chakra aja, third eye pun akan membuka root chakra. Nah, root chakra ini adalah pusat fondasi kehidupan kita. Segala hal yang membentuk diri kita jadi diri kita saat ini, itu disimpan di root chakra. Ketika third eye membuka root chakra,
Third eye akan memunculkan banyak trauma yang kita pendam, trauma yang kita lupakan, memori yang kita lupakan. Itu semuanya dikeluarin lagi. Kita akan pelan-pelan ingat lagi. Kita akan pelan-pelan menyadari, oh ini permasalahanku, ini permasalahanku, ini permasalahanku. Karena third eye tidak hanya membuka root chakra, third eye pun akan membuka sakral chakra. Sakral chakra itu pusat emosi. Mungkin ketika kita mengingat trauma-trauma itu lagi, kita akan bermunculan emosi-emosi yang banyak tuh, yang meledak-ledak tuh gitu ya. Jadinya kita akan merasakan emosi yang campur aduk. Kita akan jadi bingung, ini kenapa, itu kenapa, dan lain sebagainya, hanya untuk mengingat trauma-trauma kita. Tapi jangan ditahan. Ketika itu terjadi, yuk terima aja, masukin ke heart chakra. Di sana heart chakra akan bekerja untuk melakukan proses self healing kita. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, bagusnya third eye ketika dibuka, kita akan pelan-pelan melakukan proses self healing kita dan akan bertransformasi menjadi diri kita sendiri, menjadi diri kita yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan hidup kita. Lalu katanya membuka third eye itu bisa membuat melihat yang begituan tuh katanya, bener apa enggak? Nah ini sebetulnya berkoneksi dengan dimensi lain, berkoneksi dengan makhluk lain itu bukan tugasnya third eye. Kalau ibaratnya rumah, third eye itu adalah pintu koneksi, connecting door antara ruangan depan tuh dengan ruangan belakang. Pintu di dalam supaya kita bisa masuk ke dalam, supaya kita bisa tahu nih diri kita ini kayak gimana, diri kita ini siapa, apa yang baik dari aku, apa yang kurang dari aku harus melakukan apa dan lain sebagainya. Itu dengan cara membuka third eye. Tapi untuk berkoneksi dengan hal lain di luar dari diri kita, itu ada pintu lainnya. Ada pintu utama, pintu depan yang ketika dibuka itu langsung keluar. Itu adalah crown chakra. Nah, tapi dengan membuka third eye kita akan secara otomatis membuka crown chakra kita juga. Jadinya mungkin banget kita akan bisa berkoneksi dengan makhluk-makhluk yang lain tuh selain manusia gitu. Entah itu mulai dari makhluk-makhluk yang biasa, terus juga para spirit guard, mungkin juga angel, mungkin juga para dewa, mungkin juga yang lain-lainnya gitu. Jadinya ya third eye itu bisa membuat kalian berkoneksi dengan makhluk-makhluk itu. Nah, tapi ada yang butuh diperhatikan. Kalau untuk masalah melihat makhluk-makhluk di sana, di luar dimensi kita, setiap dimensi itu memiliki frekuensinya masing-masing. Kita berada di sini ya, kita berada di frekuensi ini. Ketika makhluk tersebut berada di frekuensi yang lain, kalaupun third eye kita, crown chakra kita sudah terbuka, tapi frekuensinya tidak sama, ya kemungkinan besar kita tidak akan melihat. Ya, mungkin kita merasakan, mungkin kita tahu, tapi untuk melihat itu tidak semudah itu. Ditambah lagi third eye itu adalah mata ketiga, bukan mata ke-1 dan kedua. Kalau mata ke-1 dan kedua iya ngelihat makhluk ya kayak begini nih, kayak teman-teman ngelihat aku gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan third eye itu tidak melihat menggunakan ini, tapi menggunakan mata batin kalian yang biasanya itu akan muncul di pikiran. Ya, jadi sebuah vision. Kalau misalkan memang frekuensinya itu deket banget atau bahkan sama, nah barulah bisa kelihatan. Jadi jangan pernah takut untuk membuka third eye, karena apa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu setelah ataupun sebelum membuka third eye, itu adalah pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil untuk menuju ke tujuan hidup kita. Nah, berarti kalau tujuan hidup kita itu mengharuskan kita melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, mengharuskan kita berkoneksi dengan dimensi-dimensi lain, ya kita harus menerima itu karena itulah tugas kita. Itu yang akan membuat kita menjalankan misi kita. Tapi kalau misalkan misi hidup kita itu memang tidak bersinggungan dengan dimensi-dimensi lain, ya jangan memaksakan juga. Karena banyak akhirnya yang jadi memaksakan, dia yang bisa melihat, dia yang bisa berkoneksi, dia nggak mau sendiri karena takut sendiri. Tapi buat orang-orang yang nggak bisa dan nggak perlu mungkin menurut semesta, malah pengen dan akhirnya memaksakan diri. That's ego, itu ego kalian. Jadi harus pahami, ikutin aja kemana alurnya, karena apalagi ketika belajar spiritual, kunci utamanya itu adalah trust and surrender. Trust sama diri kalian sendiri, surrender sama diri kalian sendiri. Ikuti aja, ini kemana nih, apa yang aku rasakan, kaji rasanya. Ya, apalagi belajar spiritual itu adalah tentang bawah sadar. Bawah sadar itu memunculkan rasa. Jadi yang dikaji itu rasanya.
Jadi balik lagi, jangan pernah takut untuk membuka third eye karena akan banyak hal yang bisa kamu dapatkan sesuai dengan tujuan hidupmu, di mana tujuan hidupmu itu adalah sesuatu hal yang akan sangat memotivasimu untuk hidup, di mana itu tandanya sesuatu yang sangat kita inginkan, yang akan sangat membuat kita bahagia. Jadi coba dibuka third eye-nya supaya kalian dapat experience yang memang seharusnya kalian dapatkan. Mungkin itu aja sedikit informasi tentang third eye dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun mungkin teman-teman punya kritik dan saran, silahkan, kami sangat terbuka untuk segala hal yang memang membangun channel ini. Kalau teman-teman suka videonya, silahkan kasih like-nya. Dan kalau misalkan teman-teman belum subscribe, boleh silahkan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi tentang ilmu spiritual. Kalau misalkan teman-teman punya sesuatu yang pengen dibahas, boleh juga tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen dibuka third eye-nya, silakan teman-teman hubungi admin di Instagramnya Rex Journey @rexjourney.id. Teman-teman boleh tanya-tanya dulu, teman-teman boleh lihat juga informasi yang ada di Instagram kita. Balik lagi, jangan pernah takut untuk ngebuka third eye. Jika memang semesta merestui, tidak akan ada hal buruk terjadi ke kalian. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.